Dengar, bapak biar bagus agama, kalau kau gagal didik istrimu, kalian nanti diseret masuk neraka. Ku anfusakum. Suami bertanggung jawab kepada istri. Beda kalau istri, suamimu narkoba, suamimu tidak sholat, suamimu tukang judi, suamimu pezina, istrinya baik agamanya. Kata Nabi, jangan korusi suamimu. Allah berkata bahkan berfirman, tadkhulul jannati bisalam, masuk ke surga dari mana yang kau suka. Maka kalau suamimu bejat, sabar kau saja. Sabar. Suamimu tukang tipu, sabar saja. Lalu ibu bangun mengadu. Di mana mengadunya? Dalam sholat hajat. Yang kau mengadu di Facebook. Bertengkar, langsung ambil Facebooknya. Tak kusangka kau begitu. Ini mah Facebook tuh. Tomato acak kindi-kindi. Nenek. Ma Facebook tuh. Siaran langsung, hai guys. Caledak na toa-toa. Hai guys. Ini guys. Kita lagi masak tempe guys. Bu, oi, bu. Kalau ada masalah suami, jangan cerita ke tetangga. Apa gunanya? Cerita sama tetangga, pasti nak cerita juga. Jangan kau ngomong nak. Kau saja aku kasih tahu ini. Itu suamiku selingkuh. Sudah selingkuh nak pegang sama warna. Ini kalau tidur ngorok. Yang kau cerita. Ini temanmu yang kau sudah cerita dia pergi bertetangga. Aku cerita nak. Kau saja aku kasih tahu ini. Kenapa? Selingkuh itu suaminya. Ini dia sudah dikasih tahu pergi lagi di pasar. Jangan cerita nah. Kau saja aku kasih tahu. Akhirnya apa? Satu kampung tahu padahal tadi jangan tahu. Jangan cerita. Ini mulutnya ini perempuan cerita salah. Iya. Ini ndak cerita itu biar ndak cerita dulu begini, ndak keluar mulutnya tapi bibirnya men. Apa je? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Amin. Nah ibu, bertengkar kita, bangun ki solat hajat. Apa daya tak? Mau ki lawangi berkelahi kuat, mau ki ambil luannya. Dia pegang, maka ibu bangun solat hajat namanya. Selesai solat hajat, minta kepada Allah. Saya mau solat hajat Ustaz, tapi tidak ku tahu usallinya. Usalli tidak harus diucapkan. Kalau mau ucapkan, usalli sunnatal hajjati. Raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat solat sunnah hajat, 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Coba ikuti bareng-bareng, dalam hati saja. Usalli sunnatal hajjati. Raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, bahasa Indonesianya, saya niat sholat hajat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nggak ku hafal juga itu Ustaz. Ambil mako jalan praktis, berdiri tegak, baru menghadap kiblat, baru bilang mako begini, Tuhan sembahyang hajat Allah. Boleh daripada salli udah jadi salat ya, maka tidak harus pakai bahasa Arab, tidak. Allahu Akbar. Sudah itu sujud terakhir. Disitulah kata Allah, paling dekat aku dengan hambaku. Ketika dia sujud, minta maka berdoa, ya Allah, Engkau yang maha memelihara, pelihara suamiku ya Allah, hindarkan dia dari perempuan jahat,
buatlah dia kembali ke rumah tangga kami ya Allah. Saya tidak mencintainya sebenarnya ya Allah, tapi saya sudah terlanjur, dialah suami saya. Dulu saya dijodohkan, saya tidak cinta, tapi Nabi bilang malaikat, kenapa bisa ada anakmu dua? Ya Allah, pelihara suami saya, Engkau yang maha memelihara, supaya cepat doamu dikabulkan, sertai dengan sedekah. Ya Allah, saya tolak bala. Ini ada duitku 1 juta. Saya bawa ke panti asuhan. Saya masukkan ke janda-janda miskin. Saya bawa ke masjid. Saya sedekah ya Allah. Tolak bala. Mudah-mudahan dari sedekah ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Insya Allah. Tolak bala. Ternyata suamimu dekat dan dia kau di samping kamar nah dengar. Besok dia juga bangun sholat hajat. Ya Allah, capek mak dia istriku. Ada uang tidak ada uang, marah saja kerjanya, mengamuk aja kerjanya ya Allah. Ada temanku tetap aja dia kasih malu saya ya Allah. Capek sudah saya. Dia bilang malaikat, kalau kau capek kenapa ada anakmu? Ya Allah, saya capek, hindarkan saya dari maksiat. Ini ada uangku 1 juta. Saya tolak bala ya Allah. Mudah-mudahan 1 juta ini tolak bala, istriku ikhlas, saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini doa dikabulkan? Maka ibu-ibu ada masalah dalam rumah tangga, jangan saling mempermalukan, jangan cerita. Masa cerita? Tidak mungkin dia cerita kayak tempatku curah Ustaz. Nah dia saudaraku. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur? Siapa? Saudaranya. Masa Ustaz nak cerita kak? Nah itu pamanku itu, saudaranya bapakku. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi Muhammad. Tidak mungkin Ustaz, saya masih sepupu. Siapa? Abu Sofyan, sepupunya Nabi. Maka itu pelajaran, jangan kau cerita keburukan keluargamu ke orang lain, karena pasti dia cerita juga. Lebih kau cerita kepada Allah dengan cara apa? Sholat hajat, minta pertolongan, berdoa kepada Allah, dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Ibu-ibu, mau saya ajarkan doa supaya suami kuat cari nafkah dan setia? Mau? Mau? Nah, ikut bareng-bareng, ayo bareng-bareng, hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Apa itu? Itu karena kau tidak tahu artinya. Mau kau makan suamimu? Jadi berdoa itu tidak harus pakai bahasa Arab. Selesai kau sholat, boleh kau begini. Ya Allah, tidak ku tahu menyusun kata-kata, tapi kau tahu apa yang ku mau. Kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu. Saya tidak pandai menyusun kalimat, tapi Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Kabulkan. Oh, suaminya kawin lagi. Sudah? Ya? Nah, itu halal bihalal, memaafkan. Yang ketiga saya mau bahas. Tadi Ibu Ketua mendatangkan Dasat Latif sebagai oleh-oleh. Oleh-oleh. Dia mau itu tukang celanya nih semua ini. Jaga kok. Bu, kalau saya mau dijadikan oleh-oleh, tidak cukup. Nah sekarang saya kasih ke oleh-oleh amalan. Bawa pulang. Apa itu? 1, jangan pernah tinggalkan 1 hari tanpa wudhu. Kemana saja kau wudhu. Mau pergi pasar, wudhu dulu. Mau pergi pengantin, wudhu dulu. Mau pergi antar anak sekolah, jemput anak sekolah, wudhu dulu. Bahkan mau pergi gosip sekalipun. Ya. Apa keutamaan wudhu? 1,
Orang yang selalu ada wuduknya dicintai oleh Allah. Bu, mau dicintai Allah? Mau? Dicintai suami saja sudah senang, apalagi kalau Allah yang cinta sama ibu. Bagaimana caranya supaya dicintai Allah? Setiap saat ada wudhu. Saya alhamdulillah sejak tahu ini ilmu, saya masih SMP sampai sekarang tidak pernah saya keluar rumah kecuali pasti sudah ada wudhu saya. Kalau Allah telah cinta sama ibu, karena orang yang selalu wudhu dalam keadaan suci dicintai Allah. Kalau Allah telah cinta sama ibu, maka apapun yang ibu minta pasti dikasih. Ini Pak Ahmad Ali ini tadi, dia bilang sama saya, tahu kan Pak Ahmad Ali? Tahu? Tahu? Suaminya siapa? Hah? Tahu Ibu Nilam? Istrinya siapa? Hah? Hah? Suaminya? Tahu Ahmad Ali? Nah, ini. Ya. Coba kira-kira saya putih juga sama beliau, pasti gagah saya. Saya akui Pak Ahmad Ali lebih gagah dari saya, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Biar janda-janda tua mau juga foto sama saya. Ulang Ustaz. Kabur Ustaz, kabur. Padahal mukanya yang kabur. Bu. Alhamdulillah. Beliau sudah anggota DPR RI. Beliau sudah pengusaha. Masih mau urus agama Allah. Masih mau ngurus majelis taklim. Masih mau ngurus masjid. Banyak orang kaya, apa nak urus? Artis. Kalau artis dibawakan kok, datangi joget-joget, yang bajunya dia bawa naik ke atas, yang di atas turun ke bawah, tipis, pendek, baru di depan suamimu begini, ya, kayak orang kesetrum. Iya toh? Iya. Maka alhamdulillah Ahmad Ali mendatangkan ustadz sehingga ibu dapat ilmunya hari ini. Maka sebagai tanda terima kasih, kita doakan beliau rukun-rukun keluarganya sehat walafiat, sukses dalam memimpin, sukses usaha. Kita datang lagi tabligh akbar seperti ini insya Allah. Nah, pertama orang kalau dicintai Allah, hadiahnya. Kalau nak cinta ki Allah, apapun dia minta pasti dikasih. Berapa banyak bapak-bapak banyak utangnya di koperasi? Gara-gara apa? Selera istrinya yang dia cintai. Iya toh? Kalaupun tidak dikasih apa yang kita minta, percaya apa yang kamu minta tidak baik di sisi Allah. Contoh, saya dulu tamat SMA, mau masuk akabri, daftar. Begitu tes fisik tidak lolos. Kenapa? Ceper. Temanku lulus. Sekarang sudah AKBP. 2 bunga. Tugas di Polda Sulbar. Reserse. Pakai baret merah. Saya karena tidak lulus, saya malah lulus pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai ko semua. Gagal akabri, saya daftar fakultas kedokteran. Mau jadi dokter, tidak lulus. Temanku lulus. Ya Allah, kenapa kau tadi tidak kasih lulus saya? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Ternyata temanku yang lulus jadi dokter. Saya lulus di Sospol, sekarang jadi ustadz. Beberapa tahun yang lalu sebelum Covid, saya telepon temanku yang dokter, dia dapat tugas di Kepulauan Aru. Pulang ke dokter, lebaran. Tidak. Kenapa? Mahal tiket ustadz. Kalau kami pulang bisa 50 juta itu tiket PP. Manalah kita ini pegawai negeri bisa 1 tahun dapat begitu.
Dalam hatiku, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustadz, tidak pernah pusing soal tiket. Kemana-mana saya gratis. Makanya wudu, kalau Allah telah cinta sama kalian, kecil lunas utang, kecil naik pesawat, selalu ada wudu, dicintai Allah. Yang kedua, orang yang selalu ada wudunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Contoh ibu, kalau ada wudu, ibu mau ke jabat tangan suami tak? Jangan. Nah bilang sudah pas sholat. Iya toh? Iya. Itu sama suami saja kita tahan. Saya waktu ku SMA ibu, kalau ada wuduku saya keluar, pergi kuliah, mau naik PT, saya tidak mau kalau banyak cewek di atas. Kenapa? Saya sudah 2 jam tahan wuduku ini. Sayang kalau rusak. Terpaksa naik karena orang mau ujian. Oke, saya naik, tapi saya tidak duduk dekat cewek. Cewek di situ, saya di sini. Terpaksa duduk dekat sama cewek karena itu aja yang kosong. Oke, saya duduk di sampingnya, tapi waspada saya. Begitu sopir rem mendadak, saya pegang besi. Kenapa? Ada wudu. Tapi coba kalau tidak ada wuduku, belum di rem. Iya toh? Maka orang yang selalu ada wudunya, insya Allah terpelihara dari dosa. 3, orang yang selalu ada wudunya, kata Allah dalam Quran, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di padang mahsyar kelak nanti wajahnya bercahaya ibarat matahari. Kenapa? Karena selalu dihiasi dirinya dengan wudu. Ibu-ibu, yang keempat, orang yang selalu ada wudunya, insya Allah menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Ada ibu-ibu aku bisi, itu ustaz to jelek ji, ndak cakep, pesek-pesek. Tapi kenapa dia suka tali mukanya? Kenapa? Sudah ada nur ilahi di wajahnya. Maka ibu-ibu, kalau kau mau disukai suamimu, kalau dipandang kau, jangan kau pakai RDL. Tahu RDL? Tahu? Sudah nak kasih RDL, mukanya kayak sudah dibakar. Putihnya mukanya, hitam lehernya. Ya, oi, go. Daripada habis uang beli RDL, pergi ke pemutih. Lebih baik kau simpan duitmu, tabung untuk kuburmu, dan kau lebih banyak wudu. 1, oleh-oleh hari ini, tiada hari tanpa wudu. Yang kedua, tiada hari keluar rumah tanpa sudah tutup aurat. Pakai jilbab. Ya, saya sudah pakai jilbab Ustaz, tapi jangan sempit-sempit. Sekarang bahkan pakai jilbab tapi sempit. Roknya sempit, bajunya sempit, sehingga kalau jalan ini begini. Ya, pakai jilbab, sempitnya bajunya, baru gendut. Tahu gendut? Itu biasa kuliah ibu-ibu itu kalau sempit bajunya, ada luku-luku. Seperti burasa. Tahu burasa ibu? Le itu burasa kalau dibuka itu masih ada luku-lukunya. Maka syarat pakaian, jangan kentara leku-leku tubuh. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah,
ala Yasin. Syarat pakaian yang kedua, tadi satu tutup aurat, dua tidak boleh